Kita nggak kekurangan orang pinter. Apapun bisa kita bikin di negara ini, asalkan nggak ada koruptor. Nah, Indonesia jangankan bikin mobil sendiri, bikin pesawat pun kita juga udah mampu. Bukannya anggota DPR cuma nurut sama ketua umum partai. Ya jawaban gue ya emang bener. Di Indonesia, kekuasaan ada di tangan elit partai atau elit ketua umum. Setiap 17 Agustus, kita semua merayakan hari kemerdekaan. Kita kibarkan bendera merah putih, nyanyi lagu Indonesia Raya, nonton upacara, dan ikut lomba-lomba. Kita merayakan satu momen sakral saat negara ini bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita beneran merdeka? Apakah orang yang tinggal di kolong jembatan pantas mengibarkan bendera? Apakah orang yang sulit cari kerja untuk makan bisa meriah merayakan lomba 17-an? Apakah guru yang gajinya 800.000 sebulan dan anak yang putus sekolah bisa hikmat mengikuti upacara? Ini bukan soal penjajah fisik, karena itu udah selesai zamannya. Ini soal penjajah yang jauh lebih berbahaya, yang gak kelihatan, yang justru datang dari dalam negeri. Ini adalah korupsi. Di video ini gue mau ngajak lu kupas tuntas kenapa korupsi itu sama aja kayak penjajahan. Kenapa koruptor kayaknya kebal. Dan yang paling penting, apakah kemerdekaan kita justru ada di tangan segelintir elit politik. Sebelum kita bahas korupsi, kita harus pahami dulu apa arti kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan itu gak cuma bebas dari penjajah. Para pahlawan kita berjuang bukan cuma buat bikin suatu negara. Kalau cuma buat bikin suatu negara, suatu wilayah, kita serahkan aja sama negara-negara maju. Mereka lebih jago nyiptain negara-negara boneka. Kita rakyat cuma bisa ngikutin doang. Tapi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia sendiri sebenarnya buat mewujudkan negara yang adil dan makmur. Jadi kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari kebodohan, dan kemerdekaan dari ketidakadilan. Cita-cita kita tuh semua rakyat bisa hidup layak, punya akses pendidikan yang sama dan hukum yang berlaku sama untuk semua orang. Sayangnya cita-cita ini sering digerogoti dari dalam negeri kita sendiri. Ironis. Ada satu musuh yang secara sistematis merusak semuanya. Dan musuh itu ya korupsi. Ya lu bayangin aja, uang yang mestinya buat bangun sekolah, rumah sakit, atau kasih makan orang miskin, malah masuk ke rekening pribadi. Itu bukan cuma tindakan kriminal, tapi pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Baru aja kita lihat tentara di Indonesia memamerkan alutsista di hadapan rakyat Indonesia. Ketiga matra saling unjuk gigi merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi siapa yang mau mereka perangi? Sedangkan ada puluhan kasus korupsi di Indonesia yang jelas-jelas sedang menjajah negeri ini. Gue bilang korupsi itu penjajah gaya baru. Kenapa? Karena cara kerjanya mirip banget sama penjajahan fisik. Penjajah asing datang buat nguras kekayaan alam kita. Nah, koruptor juga kayak gitu. Mereka nggak cuma ngambil uang, tapi merampas hak-hak rakyat. Mereka ngambil bagian dari kesejahteraan yang seharusnya dinikmati semua orang. Mereka ngisep kekayaan negara. Mindset para koruptor itu mematikan kreativitas anak-anak bangsa, mematikan produktivitas. Jadi kalau lu bisa menemukan terobosan-terobosan baru, misalnya lu bisa buat mobil sendiri 100% dari Indonesia, pasti tantangan terbesarnya ya koruptor-koruptor ini. Karena lahan cuannya jadi berkurang. Itulah mindset mereka yang menumpulkan kreativitas anak bangsa. Makanya jangan heran kalau banyak anak-anak berprestasi lebih berguna mengembangkan sesuatunya di luar negeri. Kita nggak kekurangan orang pinter. Apapun bisa kita bikin di negara ini, asalkan nggak ada koruptor. Nah, Indonesia jangankan bikin mobil sendiri, bikin pesawat pun kita juga udah mampu. Tapi kok kita susah ya maju, malah yang ada kemiskinan, pengangguran makin banyak.
Padahal kita udah merdeka, kita udah punya semua sumber dayanya, tapi yang menikmati justru segelintir orang. Kedaulatan itu adanya di tangan rakyat. Kita kan milih wakil kita. Apa yang kita mau omongin itu mereka harus sambungin di gedung DPR sana. Contohnya kayak minta bikin undang-undang perampasan aset buat koruptor. Tapi kalau wakil yang kita pilih ternyata dia yang korupsi, artinya kedaulatan rakyat udah dibajak. Kekuasaan yang seharusnya dipakai buat melayani rakyat malah dipakai buat memperkaya diri. Demokrasi yang susah payah kita bangun jadi sekedar ajang transaksi dan jual beli jabatan. Ini beneran namanya pengkhianatan. Kalau para penjajah dulu pengen rakyatnya tetap bodoh dan lemah, itu bertujuan supaya rakyat itu gampang dikendalikan. Nah, korupsi juga punya efek yang sama. Uang pendidikan, uang kesehatan yang dikorupsi bikin rakyat nggak bisa sekolah dan berobat dengan layak. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Jadi korupsi itu bukan cuma ngambil uang, dia merampas keadilan, merusak demokrasi, dan membuat kita terus berada di bayang-bayang kemiskinan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial. Kenapa koruptor di Indonesia kok kayaknya kebal-kebal? Kenapa mereka nggak dihukum mati atau dimiskinkan aja sekalian? Banyak yang nanya, kenapa Indonesia nggak kayak China yang berani ngehukum mati koruptor? Ya jawabannya kompleks banget. Secara hukum sebenarnya bisa aja, tapi cuma dalam keadaan tertentu, kayak korupsi dana bantuan bencana. Nah, sedangkan prakteknya belum pernah terjadi tuh yang kayak gitu. Alasannya karena HAM, hak asasi manusia. Jadi hukuman mati dianggap melanggar hak paling dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Ini jadi perdebatan besar di komunitas internasional. Ditambah lagi hukuman mati belum tentu ngasih efek jera. Kok malah jadi kita yang diatur sama komunitas internasional ya? Di mana merdekanya? Padahal koruptor kalau dibiarkan hidup pun juga mengambil hak-hak orang lain. Banyak yang so ahli bilang yang lebih penting itu dimiskinkan, bukan dimatikan. Harusnya asetnya yang dirampas oleh negara. Ya gue sih setuju aja. Emang kalau hasil curian itu kan seharusnya dikembalikan, plus dapat hukuman juga. Tapi mungkin kalau hukuman mati kebentur sama HAM, nah harusnya perampasan aset nggak masalah dong. Nah ini nih masalah utamanya. Banyak elit partai yang nggak setuju. Perampasan aset itu cara paling efektif sebenarnya buat menghukum para koruptor. Bila perlu, orang yang terbukti korupsi nggak bisa diterima kerja dimanapun. Lu korupsi, aset lu dirampas. Lu nggak bisa lagi nikmatin uang haram. Sebenarnya kan sesimpel itu kan. Tapi kenapa undang-undang perampasan aset ini mandek bertahun-tahun di DPR? Gue kasih tahu nih alasannya nih. Pertama, masalah kemauan politik. Banyak yang bilang ini karena jeruk makan jeruk. RUU ini bakalan mengancam banyak elit politik. Jadi mereka nggak punya niat buat ngesahin gitu. Kedua, alasan teknis hukum. Katanya RUU ini masih diperdebatkan soal prosedur perampasan aset tanpa vonis. Malah kedengarannya kayak jadi kayak ditunda-tunda gitu. Jadi alasan klasik. Tapi gua rasa alasan yang paling jujur adalah faktor ketua umum partai. Nah ini nih, sebenarnya ini biangnya. Kalau ada yang nanya, bukannya anggota DPR cuma nurut sama ketua umum partai? Ya jawaban gue ya emang benar. Di Indonesia, kekuasaan ada di tangan elit partai atau elit ketua umum. Jadi ketua umum itu punya power buat nentuin siapa yang maju dan bisa mencat anggota DPR seenaknya lewat mekanisme PAW atau pemberhentian antar waktu. Ini artinya kedaulatan rakyat yang kita pilih secara praktis ada di tangan pimpinan partai. Jadi kayak percuma aja gitu kita koar-koar minta DPR untuk ini itu. Dia cuma loyal sama pimpinan partai. Nah, kalau pemimpin partainya nggak punya komitmen buat berantas korupsi, ya jangan harap undang-undang perampasan aset bakal disahin. Ini udah alasan paling mendasar kenapa kita terasa susah maju. Berat banget nanjaknya.
Kemerdekaan itu tugas kita semua. Jadi, apakah artinya kita harus pasrah gitu? Apakah kebebasan kita sekarang beneran di tangan segelintir orang? Secara sekilas mungkin iya. Tapi jangan pernah lupa kedaulatan itu milik rakyat. Tugas kita bukan cuma ngerayain kemerdekaan, tapi juga ngerebut dan ngejagainnya. Perjuangan buat merdeka itu belum selesai. Sekarang perjuangan kita adalah lawan korupsi dan memastikan kekuasaan itu kembali ke tangan kita. Coba deh di hari ulang tahunnya bangsa ini, kita sama-sama konsentrasi untuk terus mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Berani bersuara, tekan wakil rakyat lu di medsos, bikin petisi, suruh mereka segera sahkan undang-undang perampasan aset. Karena di sini penyakitnya, penyakit buat para investor, penyakit buat kebijakan-kebijakan baru, dan penyakit buat semua rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu bukan cuma tanggal 17 Agustus, tapi perjuangan kita setiap hari memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai buat rakyat, bukan buat perut koruptor. Gitu ya. Semoga obrolan ini bikin banyak yang sadar kalau kita masih punya banyak PR. Dan selamat Hari Merdeka. See you.